Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sintia Gani, NIM 21 Prodi S1 Keperawatan kelas 1B. Baiklah, saya akan melakukan presentasi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu atau pola hidup di masa Revolusi 4. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tersebut. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan skensi of ideal dari founding father kita seperti Insinyur Soekarno, Soepomo, M. Yamin, dan King Haji Bagus Hadikusumo, dan tokoh-tokoh nasional yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalankan bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan meliputi satu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 5 dasar inilah yang menjadi landasan kita dalam menghadapi kehidupan tantangan ideologi Pancasila dari berbagai terjangan ideologi dunia dan kebudayaan global. Dari norma-norma masyarakat umum, tantangan terbesar pada masa sekarang ini adalah tantangan narkoba dan terorisme. Pancasila sebagai ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berperan dan berfungsi sebagai dasar sekaligus tujuan dari berbagai bidang kehidupan yang terus berkembang. Itu seirama dengan perkembangan aspek masyarakat dan perubahan zaman dari masa sekarang. Ada hubungan timbal balik atau interaksi antara dinamika kehidupan dengan Pancasila dan ideologi. Interaksi tersebut akan bersifat positif atau saling menguntungkan bila mana ia bersifat saling merangsang. Pancasila merangsang dan sekaligus menjiwai dinamika kehidupan itu, sedangkan pada waktu yang sama, dinamika kehidupan itu merangsang dinamika internal yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka untuk mengembangkan jati dirinya. Revolusi industri keempat, ada 4 desain prinsip industri keempat. Pertama, interkoneksi, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Ketiga, bantuan teknis yang meliputi pertama, kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah mendesak dalam waktu singkat. Dua, kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan, atau tidak nyaman. Tiga, meliputi bantuan visual dan fisik. Keempat, keputusan terdesentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin secara sederhana, menurut prinsip keempat. Revolusi industri keempat, Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia keempat yang bersifat lintas sektoral, yaitu pertama, perbaikan aliran barang dan material, kedua, desain ulang zona industri, ketiga, mengakomodasikan standar-standar berkelanjutan, keempat, memberdayakan UMKM, kelima, membangun infrastruktur digital nasional, keenam, menarik minat investasi asing,
Ketujuh, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kedelapan, membangun ekosistem inovasi. 9, insentif untuk investasi teknologi. Dan terakhir, harmonisasi aturan kebijakan. Nah, revolusi keempat merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga negara Indonesia menjadi negara yang kuat dan berasaskan kepada ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4, bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian dari ideologi Pancasila. Pertama, dari jenis penelitian. Tahapan penelitian yang akan meliputi yang pertama, mengumpulkan bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan, membuat catatan penelitian, dan mengolah catatan penelitian, serta menyimpulkan bahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kedua, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan dokumentasi, sebab dokumentasi ialah catatan peristiwa yang sudah berlaku yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Selanjutnya, teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu pertama teknik analisis konten, mengambil inti dari suatu gagasan atau informasi sehingga tertarik sebuah kesimpulan yang sesuai dengan tema penelitian. Kedua, analisis induktif, untuk mengorganisir hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan berbasis pengalaman yang telah dimiliki dengan kesesuaian tema yang telah dibahas. Dan yang ketiga, deskriptif analitik. Metode ini dengan cara menguraikan sekaligus dengan menganalisis data yang telah ditemukan sehingga dapat menjawab masalah yang akan dibahas, yaitu tantangan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri keempat. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4 ialah satu, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi keempat dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri keempat. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri keempat adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri keempat. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini yang bertema tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pola hidup di masa revolusi keempat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.